Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Syarhul Waraqat dalam usul fikih. Di hari ini kita melanjutkan pembahasan ad-dhahir wal muawwal setelah al-mujmal wal mubayyan. Jadi mujmal pasangannya mubayyan, dhahir pasangannya muawwal. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Az-zahiru al-mu'awwalu. Qala Syekh Abu al-Ma'ali Abdul Malik Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini An-Naisaburi. Waz-zahiru ma ihtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhir wa yu'awwalu az-zahiru bid-dalili wa yusamma az-zahiru bid-dalili. Qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Abdullah. Qala Syekh Abdullah Al-Juwaini An-Naisaburi. Siapa ini yang mau bilang? Syarahnya, pensyarah. Pensyarah kan Syekh Abdullah. Iya. Syekh Abdullah. Bukan Syekh Shalih. Bukan Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Abdullah bin Shalih bin Fauzan hafizahullah taala Al-Fauzan. Bukan bin Fauzan. Bin Shalih Al-Fauzan. Bin Shalih bin Fauzan. Bukan. Bin Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Az-zahiru lughatan al-wadihu wa qala ba'duhum lafzuhu yu'ni an tafsirihi wa istilahan arrafahu biqaulihi ma ihtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar wa qawluhu ma ay lafzun wa qawluhu ihtamala amrayni ay ma'nayaini aw aktsara li'anna adh-dhahira qad yakuna lahu 'iddatu ihtimalatin huwa fi ihdiha azharu fi ahadiha azharu wa hadha yukhrijun nassa lima taqaddama wa qawluhu ahaduhuma ay ahadu ma'nayaini wa huwa al-ma'na alladhi yatabadaru ila adh-dhihni bimujarradi as-sama'i wa hadha yukhrijul mujmala li'annahu la yatabadaru fihi wahidun minal ma'nayaini. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala ad-dhahir wal muawwal, dhahir dan muawwal. Wad-dhahir, dhahir itu adalah mahtamala amroin. Apa yang memiliki ihtimal dua perkara. Tapi ahaduhuma adhar minal akhar. Salah satunya itu lebih nampak daripada yang lain. Itu namanya dhahir. Beda kalau mujmal. Kalau mujmal, apa yang memiliki makna yang sama. Paham kan? Makna yang sama, tidak ada yang lebih roji. Kalau ini dia memiliki ihtimal, ya, memiliki ihtimal, tapi salah satunya lebih roji, ya, daripada yang lain. Salah satunya lebih roji daripada yang lain, lebih nampak daripada yang lain. Ini kata beliau, wa yusamma ad-dhahir, terus wa yu'awwal ad-dhahir bidalil. Kemudian yang dhahir itu bisa ditakwil dengan dalil. Maksudnya dari makna yang dhahir, makna yang roji, bisa dipakai makna yang marju, yang tidak roji.
kalau ada dalil. Paham maksudnya? Jadi ini nas dua maknanya. Ada makna zahir nampak, kita baca langsung kita tahu, dan ada makna marjuh, kemungkinan lain. Kemungkinan lain ini bisa jadi zahir, bisa jadi lebih kuat kalau ada dalil yang menguatkan. Kalau ada dalil yang menguatkan. Adapun makna yang zahir tidak perlu dalil. Tapi kalau makna yang tidak zahir butuh dalil untuk menguatkannya. Wa yusamma zahir bidalil, dan dinamakan zahir kalau ada dalilnya. Zahir dengan dalil. Maknanya jadi zahir kalau ada dalil. Zahir secara bahasa adalah al-wadih, yang jelas. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, labduhu yugni an tafsirihi. Lafadznya mencukupi dari tafsirnya. Artinya tidak perlu ditafsirkan, sudah lafadznya. Wastilahan, sementara secara istilah, arrofahu biqaulihi, penulis mengartikan dengan ucapannya, mahtamala amroini ahaduhuma adharu minal akhar. Apa yang kemungkinan dua perkara, tapi salah satunya lebih nampak daripada yang lain. Faqauluhuma, perkataan penulis, ma maksudnya ay lafdun, maknanya lafad. Wa qauluhu, dan perkataannya ihtamala amroin, mencakup kemungkinan dua perkara, ay maknayain au aksar, yaitu dua makna atau lebih. Li'anna dhahir qad yakunu lahu iddatu ihtimalat. Karena dhahir itu kadang memiliki banyak ihtimal, banyak kemungkinan. Iya. Wa huwa fi ahadiha adhar. Dia pada salah satunya lebih nampak. Wa hadha yukhrijun nassa. Ini mengeluarkan yang nas. Klima taqaddam terhadap dengan alasan yang telah lewat. Karena kalau nas kan tidak memiliki ihtimal. Iya kan? Telah lewat. Iya. Wa qawluhu, dan perkataan penulis ahaduhuma, salah satunya dari keduanya, ay ahadul maknayain, maksudnya salah satu dari dua makna itu, wa huwal makna alladhi yatabadar ila dhihin bimujarradis sama, yaitu makna yang langsung muncul di pikiran, di ingatan ketika mendengarnya. Itu makna yang nampak. Paham maksudnya? Ketika antum disebutkan sesuatu, langsung ada di pikiran antum maknanya, maka itu namanya makna zahir. Paham ini? Misalnya begini. Kalau saya bilang begini sama antum, ra'aitu asadan, saya lihat singa. Nah, yang langsung muncul di otak antum apa? Singa. Tapi kan kemungkinan itu adalah lelaki pemberani. Paham maksudnya? Paham maksudnya ini? Jadi kan ketika saya bilang saya melihat singa, maka makna yang zahir yang langsung muncul di ingatan antum adalah singa, hewan yang buas. Kan begitu? Tapi ada makna yang marjuh, kemungkinan lain. Yang saya mau katakan, saya melihat lelaki pemberani, tapi saya sebut dia singa. Kan begitu? Paham ini? Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan. Tapi yang zahir itu yang langsung muncul di pikiran antum ketika mendengarnya. Iya. Wahada yukhrijul mujmal. Ini mengeluarkan yang mujmal. Ini mengeluarkan yang mujmal. Kenapa? Li'annahu la yatabadar fihi wahid minal maknain. Karena dia tidak yatabadar padanya salah satu dari dua makna. Iya kan? Yang mujmal kemarin. Yang punya ihtimal dan tidak nampak. Mana yang zahir. Kecuali dengan nas yang lain. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa qawluhu azharu minal akhar lizuhuri asbabun minha. Al-awwalu al-hakikatu wa yuqabiluha majazu. Nahu ru'aitu asadan. Fahuwa yahtamilu an yakuna muradul hayawan al-muftaris. Muradul al-hayawana muftarisa. Wa huwa az-zahiru li'annahu mawdu'un lahu. Wa yahtamilu ar-rajulu syuja'ah wa hamluhu alaihi ta'wilun la yuqbalu illa biqarinatin. Qauluhu, perkataan penulis, azhar minal akhar.
lebih nampak daripada yang lain. Yaitu satu maknanya lebih jelas, lebih nampak daripada makna yang lain. Kata beliau lidzuhur asbab. Untuk makna zahir itu ada sebab-sebabnya. Minha diantaranya al-haqiqah. Karena memang itu hakikatnya. Itu makna yang diletakkan untuknya. Sudah lewat pembahasan kita kan, ada haqiqah, ada majaz. Sudah lewat? Al-haqiqah maksudnya mawudi Allahu li muayyan, maknan muayyan. Apa yang diletakkan untuk makna tertentu. Sementara majaz, ia lafzul musta'mal fi ghairi mawudi Allah. Majaz adalah lafaz yang dipakai pada selain yang digunakan untuknya. Yang sudah lewat bersama kita. Jadi sebab dohir itu pertama karena dia hakikatnya memang. Wa yuqabiluhal majaz, lawannya majaz. Contoh, ra'aitu asadan, saya lihat singa. Bahwa yahtamilu ayyakunal murad al-hayawan al-muhtariza. Dia ihtimal mungkin yang diinginkan adalah hewan buas. Wah dohir, ini makna dohirnya. Paham maksudnya? Ketika Anda bilang, saya lihat singa. Langsung dohir, hewan. Li'annahu maudu'un lah. Karena dia diletakkan untuknya. Wa yahtamilu ar-rajul suja. Tapi bisa juga ihtimal itu singa, lelaki pemberani. Wahamluhu alaihi ta'wil. Kalau kita bawa ke makna lelaki pemberani, itu disebut ta'wil. Kalau disebut itu adalah lelaki pemberani, antum bawa ke makna itu. Maka itu namanya apa? Ta'wil. Kalau ta'wil, la yuqbal illa biqorinah. Tidak diterima kalau ada, kecuali kalau ada indikasinya yang menunjukkan ke makna situ. Misalnya bilang begini. Ra'aitu asadan yahmilu saifan. Saya lihat asad membawa pedang. Ini membawa pedang, ini namanya korina. Dalilnya. Bahwa ini yang saya inginkan siapa? Lelaki pemberani. Paham maksudnya? Kalau tidak ada korina, tidak diterima. Dipahami? Kata beliau berikutnya. Asani al-iktifa'u wa adamu takdiri. Lianna hadha huwa al-aslu. Wa qawli ta'ala wa ja'a rabbuka. Zahiruhu anna Allah ta'ala yaji'u binafsihi. Wa addi'a'u anna al-murada ja'a amru rabbika. Ja'a amru rabbik. Ta'wilun ala khilafi zahiri fala yuqbalu. Perhatikan ini prakteknya. Yang kedua, di antara makna yang menunjukkan sebab dohir, al-iktifa'u wa adamu takdir. Mencukupkan dengan yang terlafadzkan, asalnya tidak ada takdirnya. Nah, li'anna hadha huwal asl. Karena inilah asalnya. Asalnya adalah tidak ada takdir. Apa yang terlafadzkan itu yang diinginkan. Tidak ada takdirnya. Ya, itu asalnya. Faqaulu ta'ala, kita praktek. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'a rabbuk. Datang Rabbmu. Asalnya ya, datang Rabb. Tidak ada takdirnya. Dhahiru anna Allah ta'ala yaji'u binafsih. Dhahirnya Allah Subhanahu wa taala datang dirinya. Waddi'a'u annal murad ja'a amru rabbik, dan mengaku bahwasanya yang diinginkan dengannya adalah ja'a amru rabbik, ditakdirkan ada amru. Paham kan? Ini takwil namanya. Ini disebut apa? Takwil. Ala khilafid dhahir, menyelisih dhahirnya. Fala yuqbal, tidak diterima karena tidak ada dalil. Tidak diterima kan tidak ada dalil. Terus as-salisu al-itlaqu wa adamu takyidi. Ka qaulihi ta'ala fi kafaratiz zihari wa tahriru raqabah. Wa zahiruhu anna ar-raqabata ghairu muqayyadatin bil imani. Wa taqaddama dzalika fi babil mutlaqi wal muqayyadi. Yang ketiga, sebab makna dhahir itu adalah al-itlaq. Ketika dilafadzkan secara mutlak.
Wa adamit takyid, tidak ada koidnya. Itu makna yang muncul adalah dohir. Ketika seperti itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada kafarah dihar fatahriru raqabah. Maka bebaskanlah budak. Maka bebaskanlah budak. Kata beliau, bebaskanlah budak. Dohirnya, budak di sini tidak dikoid dengan kata iman. Dan telah lewat hal itu pada pembahasan mutlak dan muqayyad. Paham kan? Jadi lafaz yang mutlak itu namanya lafaz yang dohir. Dipahami? Antum bisa arahkan ke makna lain kalau ada apanya? Dalil yang bisa mengarahkan ke sana. Paham ya? Rabi al-umumu fa'alfazu al-umumi zahiratun fihi ma'a ihtimali khususi wa hamluha 'ala al-khususi ta'wilun wa min amsilati zahiri ma warada fi haditsil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhu. Ibnu Azib qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wudu'i minal min luhumi. Anna di antum? Antum apa tertulis? Annal wudu'i min luhumi. Hamzah? Annal wudu'i. Enggak, Annal wudu'i. Maksudnya saya bertanya. Dicetakan antum itu hamzah atau ain? Maksudnya anna atau an? Maksudnya dia pakai hamzah atau pakai ain? Huruf pertamanya. Jawab. Yang di mana? Yang antum baca tadi. Annal wudu'i. Iya, annanya. Pakai ain atau hamzah? Ain. Ain, Ustaz. Apa? Ain. Berarti salah bacanya. Itu maksudnya. Nah, antum baca apa tadi? Coba ulang. An wudu'i. An wudu'i. An. Iya, anil. Oh. Anil, bukan anna. Anil wudu'i. Kan hamzah anun toh? Iya. Ain toh? Iya. Kalau ain an. Kalau hamzah anna. Beda. Anil wudu'i min luhumil ibli. Faqala tawadda'u minha al-haditha. Fa inna zahira min al-hadithi anna al-murada ghuslul al-a'dha'i al-arba'ati li'anna al-wudu'a haqiqatun syar'iyyatun wa yuhmalu fi kalami syar'i ala muradihi wa la yasihhu hamluhu ala ma'na tsani wa huwa an-nazafatu illa bid-dalili walad dalili fa yakunu zahiran fil ma'na al-awwali qawluhu wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalili ay yusraful lafzu an zahirihi idza wujidat dalilu sarifu lahu wa hadha yufidu anna al-hukma zahiri annahu la ya'dilu anhu illa bid-dalilin sahihin yasrifuhu anna zahirihi wa yakunu ad-dalilu aqwa min zahiri wa illa minaz zahiri wa illa fayajibu amalu biz-zahiri. Baik. Kata beliau wa min amsilati yang keempat ar-rabi'ah. Di antara lafaz zahir adalah al-umum. Jadi ini mencakup lafaz-lafaz yang telah lewat. Di antara lafaz zahir adalah lafaz yang umum. Kalau sebelumnya mutlak juga masuk. Di antara lafaz zahir adalah lafaz yang umum. Fa'al-fadzul umum zahirah. Maka lafaz-lafaz umum disebut lafaz yang zahir. Ma'ahtimalil khusus. Bersamaan dengan ada ihtimal pengkhususan. Ya kan? Wa hamluha alal khusus ta'wil. Antum bawa ke makna yang khusus itu disebut ta'wil juga.
Cuman kan kalau ada dalil maka diterima, kalau tidak ada dalil maka tidak diterima. Wa min amtilati dhahir, termasuk contoh dhahir. Ma warada fi hadits Al-Bara' ibn Azib. Apa yang datang dalam hadits Al-Bara' ibn Azib? Beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW anil wudu. Rasulullah SAW ditanya tentang wudu. Min luhumil ibil, dari daging unta. Faqal, kata Nabi, tawaddu'u minha, berwudulah darinya. Fa inna dhahir minal hadits, yang dhahir dari hadits ini adalah annal murada, bahasa yang diinginkan adalah ghuslul a'dha'il arba'ah, mencuci 4 anggota wudu. Iya, mencuci 4 anggota wudu. Wajah, tangan sampai ke siku, usap kepala, mencuci kaki, itu maksudnya. Dhahir di sini. Karena ketika kita bilang wudu lah darinya. Li'anal wudu'a hakikatun syar'iyatun. Karena wudu itu kan kata hakikat syariah. Fayuhmal fi kalam syar'i ala muradihi. Maka dibawa kalam syariat atas yang dia inginkan. Iya. Wala yasihu hamluhu alal makna tsani. Tidak sah antum bawa ke makna yang kedua. Itu makna ke mana? Wahan nadhafah. Itu hanya sekedar berbersih. Apa maksudnya? Maksudnya ketika maknanya tawaddu'u minha, berwudu darinya. Maksudnya cuci tanganmu habis makan daging unta. Tangan saja, tangan saja. Bermakna berbersih, mencuci tangan sebagaimana kalau antum makan yang lain. Kalau antum habis makan kan bukan daging unta. Kan antum cuci tangan, baru pergi sholat. Kan begitu maknanya kan? Itu makna. Itu makna ihtimal. Tidak boleh antum bawa ke makna itu illa bidalil, kecuali kalau ada dalilnya. Wala dalil, tapi di sini tidak ada dalil. Fayakunu dhahiran fil makna awal. Maka dia dhahir pada makna yang pertama. Di sini antum amalkan makna yang pertama. Antum amalkan makna yang pertama. Terus. Qala Syekh Hafizullah. Oh, masih ya? Belum ya? Qalu, perkataan penulis, wa yu'awwalu dhahir bid dalil. Dan ditakwil dhahir itu dengan ada dalil. Maksudnya apa? Ayyusraful labdu an dhahirihi, yaitu dipalingkan lafaz dari dhahirnya idza wujidad dalilu sharifulah, kalau ada dalil yang memalingkannya. Wahada yufidu, dan ini memberikan faedah anna hukmad dhahir annahu la yu'dal anhu, bahasanya hukum dhahir tidak boleh berpaling darinya illa bidalilin sahihin, kecuali dengan dalil yang sahih, yusrifuhu an dhahirihi, yang memalingkannya dari dhahirnya. Wa yakunu dalil aqwa minad dhahir, itu syaratnya. Dalilnya harus lebih kuat daripada yang dhahir. Baru boleh antum berpendapat dengan pendapat yang lain. Wa illa, dan jika tidak, fayajibul amal bid dhahir, maka wajib antum beramal dengan dhahir. Itu cara berdalil. Dari sinilah nanti antum bisa kuatkan pendapat kalau ada perselisihan. Kalau ada perselisihan. Terus. Qala Syekh Fidhullah Ta'ala, wa humilu lafzu ala ma'na zahiri la yahtaju ila dalili. Lianna hadha huwa al-aslu. Wa lianna al-amala bil-zahiri tariqatus salafis salih min hadhil ummati. Wa lianna ahutu ahwatu wa tabdil, ahwatu wa abra'u, tidak panjang, ahwatu wa abra'u lidzimati wa aqwa fi ta'abbudi wa adillu ala wa adallu ala al-intiyadi, fa idza surifal lafza an zahirihi bid-dalil sara muawwalan. Baik, sampai situ. Alhamdulillah. Kata beliau, wa hamlul lafzi ala makna dhahir, membawa lafaz ke makna yang dhahir, la yahtaju ila dalil. Perhatikan baik-baik itu. Jadi gini saudara, kan gini, ada makna dhahir, ada makna yang marju, yang tidak dhahir kan. Antum kalau pakai dalil, antum berdalil dengan berpegang dengan sesuatu dalil maknanya dhahir, tidak butuh antum ditanya, apa dalilnya kalau antum berpegang dengan makna itu. Tidak perlu, kan itu asal. Beda kalau antum berpegang dengan makna yang tidak dhahir. Pahami? Maksudnya tadi seperti tawaddu'u minha,
Berwudulah dari daging unta. Antum maknakan wudu maksudnya berwudu. Itu udah butuh dalil. Tapi kalau antum bawa ke makna mencuci tangan saja, antum butuh dalil. Paham maksudnya? Jelas kan? Iya. Sama dengan pembahasan, antum beramal dengan umum, tidak butuh dalil. Tapi kalau antum bermakna mengatakan ada makna khusus, butuh dalil. Apa dalil khususnya? Paham maksudnya? Itu yang disebut oleh beliau sini. Membawa lafaz ke makna dohir tidak butuh kepada dalil. Karena inilah asalnya. Wali annal amala bid-dhahir tariqatu salafus soleh. Karena beramal dengan dohir itu caranya salafus soleh. Mereka kalau dengar dalil langsung diamalkan. Paham kan? Itu cara mereka. Ya, min hadil ummah dari umat ini. Dari umat ini. Wali annahu ahwat. Karena kalau antum langsung amalkan itu ahwat, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Beda kalau antum, wah jangan sampai ada makna yang marjuh. Antum amalkan langsung dohir itu lebih hati-hati. Wa abra'u lidhimmah. Dan lebih melepaskan tanggung jawab. Karena kalau antum sudah amalkan langsung gugur kewajibannya. Wa aqwa fit ta'abbud. Dan lebih kuat dalam penghambaan. Lebih kuat dari sisi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adall 'alal inqiyad, dan itu lebih menunjukkan bahwa antum tunduk kepada perintah Allah. Tidak perlu tunggu-tunggu lagi makna yang marjuh. Beda kalau orang yang suka takwil, itu menunjukkan ada penentangan. Anda paham kan? Karena dia paksakan sesuatu yang memang bukan makna yang dohir. Anda paham kan? Terlalu memaksakan diri untuk mentakwil. Beda. Kalau kita langsung dengar, langsung kita lakukan, atau langsung kita yakini, itu lebih menunjukkan bahwa kita adalah tunduk terhadap ayat Quran atau hadits Nabi SAW. Fa'idha surifal labdu an dohirihi bidalilin soro mu'awwala. Kalau dipalingkan lafaz dari dohirnya dengan dalil, maka jadilah mu'awwal namanya. Apa itu mu'awwal? Kita ambil besok. Alhamdulillah. Kita cukupkan, kita sedikit-sedikit yang ini ya. Karena banyak suara. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.